Dalam Islam, pemuda cukup besar peranannya dan generasi milenial menjadi harapan untuk mewujudkan segala macam kebaikan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13 Allah menyebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Yuk, ikuti terus Kamil kajian Muslim Milenial Pemdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian dari kelas 7 sampai kelas 9 ya, khususnya para siswa laki-laki dan mungkin para ustadz-ustadzah yang sekarang juga ikut join. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat, kesehatan dan keselamatan sampai detik ini untuk mengikuti kegiatan dari sekolah. Oke. Saya di sini akan mendampingi Ustadz Hasan nanti dalam 1 jam ke depan ya Ustadz, atau hampir 2 jam mungkin ya nanti, dengan tema bersyukurlah dan jangan mengeluh. Oke, tema yang bagus untuk Kamil pada pekan ini, pada pagi hari ini, nanti tetap disimak sampai selesai. Jadi tolong bisa join sampai nanti selesai, jangan ditinggal main. Nah, oke, tanpa berlama-lama sudah ada pemateri kita ya, yang mungkin tadi sudah menyapa, sudah mengawali dengan tadarus pagi. Nah, langsung saja bisa dimulai Ustadz, atau masih menunggu siswa yang lain? Oke, kita mulai aja Pak Asbi, karena waktunya sudah agak siang ini. Oke. Ya, jadi waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz Hasan. Oke, bismillah, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Asbi. Alhamdulillah, aku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anakku semuanya, kali ini Pak Asbi kita akan berbicara tentang syukur. Nah, kenapa syukur ya? Kita sudah sering ya, habis makan kita bakal alhamdulillah. Kita sampai di sekolah, dari rumah sampai sekolah dengan selamat, kita mengucapkan alhamdulillah. Terus bangun tidur kita alhamdulillah. Terus apalagi yang perlu kita bicarakan ya? Sebetulnya syukur itu bukan hanya sebatas alhamdulillah ya. Bukan hanya sebatas alhamdulillah. Dulu di Rasulullah ya, zaman Rasulullah disebutkan dalam satu riwayat bahwa pada suatu ketika Aisyah binti Abu Bakar, istrinya Rasulullah SAW, suatu ketika itu beliau tidur bersama Rasulullah. Tiba-tiba ketika beliau bangun, Aisyah bangun itu tiba-tiba Rasulullah sudah tidak ada di sampingnya. Rasulullah itu sudah tidak ada di sampingnya, maka otomatis Aisyah itu kaget. Kemana Rasulullah kok tidak ada? Karena waktu itu kan belum ada lampu, nak ya. Belum ada lampu. Kalau sekarang tinggal dipencet tombol lampu sudah kelihatan semua. Waktu itu meskipun rumah Rasulullah itu kecil sekali, tetapi karena tidak ada lampu apa-apa, maka tidak kelihatan. Yang bisa dilakukan adalah meraba-raba. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu meraba tempat Rasulullah kok sudah tidak ada. Gitu. Akhirnya Aisyah
Aisyah radhiyallahu anha tetap terus meraba-raba di sekitar tempat sholatnya Rasulullah biasanya. Ternyata ketika itu Aisyah radhiyallahu anha menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri sholat. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu meraba-raba kakinya itu sampai bengkak. Kakinya Rasulullah kala itu sampai bengkak. Karena saking lamanya berdiri. Maka setelah Rasulullah selesai sholat, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, engkau itu adalah Rasulullah. Engkau itu adalah makhluk paling mulia di hadapan Allah. Engkau itu penghulu para nabi, penghulu para utusan, dosa-dosamu telah diampuni, yang lalu bahkan yang akan datang, engkau adalah orang yang maksum, yang dijauhkan oleh Allah dari dosa. Namun jawaban Rasulullah ketika itu, pertanyaan Aisyah, dengan engkau seperti itu, engkau seorang Rasul, Nabi, dan dosa-dosamu itu sudah pasti diampuni oleh Allah, dan engkau pasti masuk surga. Pasti Allah masukkan surga. Kenapa engkau masih sholat, masih melakukan ini sampai kakimu bengkak seperti ini? Waktu itu Aisyah bertanya seperti itu. Terus jawaban Rasulullah adalah, afala ayyakuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku tidak patut? Apakah aku tidak akan bahagia kalau aku menjadi orang yang bersyukur, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi itu ibadah yang tertinggi sudah itu. Jadi kita beribadah itu dalam rangka itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas kita menghilangkan kewajiban kita, atau karena ingin dimasukkan ke dalam surga, atau ingin diselamatkan dari api neraka, tetapi tidak. Rasulullah itu sudah beribadahnya karena betul-betul bersyukur atau mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada beliau. Dan betapa nikmatnya kalau kita bisa beribadah seperti itu. Maka jelas karena itu kita sudah bersyukur, artinya kita betul merasakan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu merupakan nikmat yang luar biasa. Maka dalam setiap sholat kita, dalam setiap gerakan kita itu kita akan memaknai betul-betul meresapinya dalam hati. Mungkin itu hakikat dari syukur itu, nak ya. Jadi syukur itu bukan hanya sebatas alhamdulillah di dalam mulut, terus kita dikasih uang oleh orang tua, alhamdulillah, makasih ya, makasih Pak, bukan hanya sebatas itu, tetapi bagaimana kita memaknai nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dengan sebenar-benarnya. Oke. Jadi sampai hal terkecil sekali ya, Ustaz? Sampai hal terkecil sekalipun. Oke, mungkin gampangnya gini. Coba anakku semuanya bangun tidur tadi yang merasakan betul kalian bangun. Kalau doa, coba doanya bangun tidur jelas hafal semua ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tetapi siapakah di antara kalian yang membaca doa itu dengan penuh perasaan, dengan penuh keikhlasan? Adakah di antara kalian yang membaca doa itu tadi yang dengan penuh gini? Kita bangun tidur, mungkin kalian bisa coba. Entah mungkin kalian sudah ini ya. Bangun tidur, kita tidak pernah tahu ya, Pak Asbi. Kita tidur itu tidak pernah tahu apakah ruh kita Allah akan kembalikan kepada kita. Anggota badan kita yang semulanya bergerak, kita bangun tidur itu kita tidak pernah tahu apakah anggota badan kita itu masih bisa digerakkan kembali, berfungsi seperti dia kala. Maka
ketika bangun tidur kita merasakan, oh tangan ini masih bergerak. Alhamdulillah, ya Allah. Kita bangun tidur, kita mengedip-ngedipkan mata, ternyata mata kita masih berfungsi sebagaimana biasanya. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita menggerakkan kaki-kaki kita, ya Allah, alhamdulillah kakiku masih berfungsi sebagaimana mestinya. Terus kita rasakan di sekujur tubuh kita, ternyata tidak ada satupun yang berkurang, tidak ada satupun yang merasakan sakit misalkan. Maka kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah mengembalikan ruhku dan semua fungsi organ-organku berfungsi sebagaimana mestinya. Adakah seperti itu yang seperti itu? Tadi Adakah dari anak-anak yang sudah bersyukur sampai seperti yang diceritakan Ustadz Hasan? Halo? Atau mungkin masih belum Ustadz? Belum ya, kali cuma ya. Bangun tidur udah langsung pegang HP. Sekarang kan udah bangun tidur, bukan berdoa malah pegang HP. Nah, paling tidak doa itu dibaca. Paling doanya adalah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba yang paham arti doa itu, yang tahu arti doa siapa? Nah, siapa yang doa tahu itu? Ayo, artinya siapa? Doa bangun tidur? Adakah? Mas Alkaf? Tolong dibacakan. Barangkali hafal? Disebutkan artinya doa itu. Kayaknya masih banyak yang belum hafal Ustadz. Nah itu, jangan-jangan hanya hafal hanya saja. Ustadz. Oke, ada siapa sedang bersuara tadi? Silakan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan kepadanya lah kami dikembali. Oke, alhamdulillah. Tidak kelihatan tadi siapa Pak Asbi ya? Siapa ya tadi yang siapa bicara tadi? Bisa sebutkan nama kelas? Yazdan. Oh, Yazdan kelas 7 apa Yazdan ya? 7B, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ali, anaknya Pak Ali ini mana Pak Ali? Alhamdulillah, saya yakin banyak di antara kalian itu banyak hafal, mungkin hanya sebagian kecil yang belum, Pak. Insya Allah seperti itu, mungkin karena malu-malu mungkin tadi ya. Alhamdulillahillazi ahyana, ya Allah, terima kasih. Jadi alhamdulillah itu bentuk terima kasih kita. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, setelah mematikan aku. Jadi mati itu mati. Tidur itu adalah mati sementara, nak ya. Tidur itu kita mati sementara sebetulnya. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku kembali setelah Engkau matikan aku. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah tempat kembali. Jadi anakku semuanya, coba kita bayangkan berapa banyak orang yang tidur, yang ketika dia bangun ternyata sudah ada di alam lain. Ada di alam lain. Hanya saudara-saudara kita sudah nangis-nangis, suami, istri kita, anak-anak kita, atau mungkin orang tua kita sudah nangis-nangis, dibangunkan anakku sudah gak ada. Saya punya 2 orang teman, Pak Asbi. Satu teman yang kemarin mungkin Ustaz Asbi dengar ya, Ustazah siapa ST1 itu? Oh iya. Almarhumah Ustazah siapa Pak Robi? Ustazah Ida, bukan yang meninggal tidur itulah. Ustazah BK. Oh, kurang tahu. Konseling. Ustazah siapa sudah kok lupa saya. Terus yang satu lagi adalah teman kuliah saya, teman kuliah Ustadz itu pas Lebaran. Jadi hari ini Lebaran, nanti malamnya dia masih biasa sholat berjamaah bersama keluarganya, besok pagi ketika dibangunkan sudah tidak ada. Sudah gak ada. Itu karena penyakit atau memang gara-gara tertidur tadi? Sebetulnya teman saya ini, almarhum ini punya riwayat jantung. Oh, punya riwayat jantung. Cuman sudah lama gak pernah merasakan efek apa-apa. Oh, gitu.
Jadi malam-malam itu sempat ngobrol habis salat Isya. Waktu itu katanya salat berjemaah bersama adiknya, bersama ayahnya, ibunya. Jadi berempat itu salat berjemaah bersama habis Lebaran katanya. Itu memang di kampus itu sering jadi imam-imam. Sering jadi imam. Orang olahraga. Mungkin temannya Pak Ali atau temannya Pak Ala, Pak Bumala ya. Bumala. Di Unisa. Itu habis Isya biasa ngobrol, terus minta ampun, minta maaf dan sebagainya. Terus bercerita tentang bagaimana dia nantinya mau gimana di situ. Setelah subuh dibangunkan sudah tidak ada. Sudah dipanggilkan karena sudah dipanggilkan yang terdekat bidan, yang terdekat di rumahnya itu bidan dipanggilkan terdepan, apakah mungkin dibawa ke rumah sakit? Jawabannya sudah tidak bisa, sudah tidak ada. Begitu juga dengan teman yang guru SD1 kemarin itu jelas kalau itu jam 2:30 itu bangun masih mendiamkan anaknya, apa ya istilahnya? Anaknya nangis, masih bayi. Iya. Jadi masih menidurkan anaknya kembali. Masih ngomong anaknya 2:30 itu. Jam 3 itu anaknya nangis lagi. Anaknya itu jam 3 nangis lagi, terus disamperin oleh ayahnya. Ternyata dibangun-bangunkan sang ibu atau istri ini sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sama, dipanggilkan perawat atau bidan desa itu di desanya, di samping rumahnya, dipanggil sudah tidak ada. Na'udzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka anakku semuanya, betapa banyak dari kita, dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, Allah tidurkan, bangun-bangun sudah dikerumuni orang. Bahkan sudah gak sadar, kenapa aku kok orang-orang banyak nangis. Atau betapa banyak dari orang-orang itu bangun, tangannya sudah kaku. Sadarnya dia masih hidup betul, tetapi tangannya sudah kaku, gak bisa gerak, kakinya sudah tidak bergerak, bahkan mulutnya kadang sudah bengkok. Itu bahasa. Maka anakku semuanya, mulai dari besok pagi coba kalian syukur itu, mulai dari syukur itu dari hal-hal kecil itu. Kalian bangun, kalian betul-betul resapi. Bangun tidur, gerakkan tangan kalian, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, tanganku ternyata masih berfungsi kembali. Terus, jadi kita tidak sibuk dengan hal-hal lain dulu, tetapi kita sibuk dengan mengucapkan terima kasih atau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesempatan yang lebih kepada kita semua. Oke. Jadi pada intinya banyak sekali yang dapat kita syukuri dari hal-hal yang kecil. Saya juga pernah merasa seperti ini, Ustadz. Jadi benar kata Ustadz Hasan, bersyukur itu mulai dari hal yang kecil. Saya pernah berpikir seperti ini. Misalkan kenapa ya rambut ini bisa panjang sampai panjang, Ustadz. Tapi kalau alis ini meskipun dicukur tumbuhnya segini saja, Ustadz. Tumbuhnya pasti sudah terbatas ya. Sudah terbatas ya. Kayak telinga juga kita umurnya bertambah mungkin segini. Tapi coba kalau telinga ini seperti rambut bisa panjang terus. Kalau kita nggak syukuri kan jadi aneh, Ustadz. Ya Allah. Telinga sampai mungkin hal organ tubuh kita juga, Ustadz. Banyak sekali yang harus kita syukuri. Kalau mata kita nggak di sini, mungkin di kening sini, mungkin kan aneh, Ustadz. Masa mata taruh sini. Jadi kita harus benar-benar banyak bersyukur apapun itu keadaan kita, dari hal-hal kecil banyak sekali yang harus kita syukuri. Nah, seperti itu. Termasuk gini Pak Asri, saya selalu berkeyakinan selalu ketika ada sesuatu kepada kita itu harus selalu yakin bahwa sesuatu itu tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah. Itu semuanya sudah Allah. Tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan. Termasuk kalian dipertemukan dengan teman-teman kalian, dengan guru-guru kalian di sekolah Pemdalas tercinta ini, itu tidak ada yang kebetulan.
Tidak ada. Semuanya itu adalah sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal bagaimana kalian itu mensyukurinya. Kalian dan pastinya jangan mengeluh. Dan pastinya kalau kita bersyukur maka tidak ada katanya mengeluh. Ya, mengeluh itu boleh sebetulnya. Artinya boleh tetapi kepada Allah. Ya Allah, jadi mengeluhnya kalian itu jangan kemana-mana. Ambil sajadah, ambil wudhu, sholat, membaca Al-Quran, katakan kepada Allah, ya Allah, aku kok gini, aku lah ingin ini, kok terjadi seperti ini. Silahkan kalian sampaikan semua keluhan-keluhan kalian itu kepada Allah. Nah, mungkin ya Pak Asdi, mungkin ada kalanya kita mengeluh dalam hati itu. Mungkin ada kalanya mengeluh. Maka ketika itu terjadi, ya Allah kok gini misalkan, maka cepat-cepatlah beristighfar kepada Allah. Karena mengeluh itu tanda tidak bersyukur, tanda tidak bersyukur. Padahal nikmat apa yang tidak perlu kita syukuri? Apa yang tidak perlu kita? Dalam surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Termasuk ini lagi Pak Osbi. Makan ini yang sering kita lakukan, bahkan 3 kali 2 kali kita makan. Lebih Ustadz. Lebih ya bahkan ya. Lebih. Kalau makan itu bisa lebih. Bisa lebih ya. Tetapi kenapa ya? Kenapa berani kita menyisakan makanan? Bahkan makanan kita buang-buang itu kenapa? Itu alas. Itu perlu kalian cari ya. Kenapa? Di mana letak syukur kita? Kalau makanan yang kita makan itu masih gak enak sedikit, gak enak dilempar sembarangan. Atau bahkan kasus kemarin. Iya, kasus kemarin di kantinku jujur. Di kantin malah dimakan setengah, ditaruh lagi. Di mana letak syukur kita? Maka doa makan, setelah makan ada doanya ya. Tetapi anakku semuanya, orang yang bersyukur itu sebelum makan sudah alhamdulillah. Coba pernahkah kalian sebelum makan itu, ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan rezeki ini. Ya Allah, Engkau berikan rezeki ini kepada kami, kepada hamba. Betapa banyaknya orang di luar sana yang sangat mengharapkan makan seperti ini, tapi mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa. Maka kalau kita masih suka buang-buang makanan, di mana rasa syukur kita? Gimana? Bagaimana kalau misalkan Allah tidak memberikan nikmatnya lagi kepada kita? Coba bayangkan. Kalian, ada teman kalian, misalkan Pak Asbi ya. Iya, saya. Misalkan Pak Asbi saya kasih roti. Di hadapan saya, rotinya itu ternyata, atau Pak Asbi ya, Pak Asbi itu ngasih ke saya roti. Iya. Pasan roti, oke, makasih Pak Asbi. Saya gigit sebentar, gak enak. Atau saya gini, saya gini, roti apa kok gak enak? Coba bayangkan, Pak Asbi, gimana perasaan Pak Asbi? Mungkin saya juga kecewa, udah saya kasih tapi kok malah dibuang gak enak. Iya, pastinya. Dan kalau nanti kalau Pak Asbi punya sesuatu lagi, kira-kira saya dikasih nggak? Kemungkinan tidak, Ustaz. Kemungkinan tidak. Nggak bakal Kemungkinan saya kasih besar lagi. tidak. Atau bahkan kadang saya minta. Pak Asbi misalkan saya sedang lapar. Pak Asbi minta rotinya, Pak. Jawaban Pak Asbi apa kira-kira? Ya nggak mau, tadi sudah saya kasih kok malah dibuang. Seperti bagaimana kalau Allah seperti itu? Untungnya Allah itu Maha Rahman, Maha Kasih. Tetapi bagaimana jika misalkan seperti itu? Artinya, apakah Allah tidak kuasa menahan rezekinya? Sangat kuasa. Sangat kuasa. Nek. Maka hati-hati, betul-betul diresapi, nek. Disyukuri. Jangan sekali-sekali menyanyiakan nikmat Allah itu. Kalau memang tidak suka, ini bab makanan, Pak. Ini sebetulnya syukur ini banyak sekali. Banyak sekali. Dalam hal makanan, Rasulullah contoh kita. Tauladan kita, idola kita bersama.
Ya. Nah, apa artinya? Rasulullah itu kalau hal makanan tidak pernah sekalipun Rasulullah itu mencela makanan. Kalau Rasulullah memang tidak suka ataupun sedang kenyang, maka Rasulullah tidak menyentuhnya. Katakan saja saya sudah kenyang. Sudah kenyang. Kalau dirasa kalian itu tidak suka dengan makanan itu, ya sudah, biarkan, jangan disentuh, dikasihkan ke orang lain. Bukan malah ini makanan apa kok gak enak sih. Iya. Apalagi nanti ibu ke ibu kalian dimasakin. Bu, mak kok ini terus tiap hari. Nak ya, hati-hati nak ya. Hati-hati, jangan sekali-sekali. Alangkah baiknya kalau bahasa itu kita rubah. Bu, ini enak makanannya loh. Enak banget ini. Kemarin aku makan ini ya enak. Ini enak lagi. Bu, besok kalau saya minta ini boleh gak? Kira-kira kalau bahasanya halus seperti itu, kira-kira dituruti tidak? Bakal dituruti, Ustadz. Kalau memang bahasanya memang sopan, santun. Nah, gitu. Maka itu penting. Itu bagian dari syukur, nah ya. Orang tua kita, coba betapa banyak orang tua. Ntar lagi kita lihat video ya. Oke. Betapa banyak dari kita, dari saudara-saudara kita yang ingin sekali panggil ayah tapi ayahnya sudah tidak ada. Nah, mohon maaf ya kalau mungkin kebetulan yang ada di sini ada mungkin bapak ibu yang sudah tidak ada, mohon maaf ya. Betapa banyak dari saudara-saudara kita. Maka kita syukuri keberadaan orang tua kita, itu kita syukuri. Keberadaan bapak, keberadaan ayah, papa, mama, bunda, umi, aba, dan sebagainya. Itu kita syukuri. Dengan apa? Dengan banyak sekali cara. Salah satu caranya adalah dengan menghormati beliau. Dengan menghormati beliau. Dengan kemarin, bahasan kita kemarin, ketika kita mau berangkat ke sekolah, kita salim, ambil tangannya, kita cium tangannya, sambil diresapi dalam hati, ya Allah, makasih ya Allah, Engkau masih menjaga orang tua kami. Atau dengan doa itu, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah, kasihanilah, ampunilah kepada orang tuaku, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebelum Ustadz Hasan lanjut, nah ada beberapa atau satu tayangan video. Nanti anak-anak bisa menyimak ya. Yang di rumah sedang join Zoom, silakan nanti disimak. Oke, kita play. Manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat, seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa.
itu ada sedikit video motivasi untuk kita semuanya, saya, Ustadz Hasan, dan anak-anakku sekalian, bagaimana kita itu banyak bersyukur. Tadi di singkat videonya ada salah satu orang ya yang tak punya atau mempunyai kekurangan fisik, tidak punya tangan, tapi masih bisa melakukan pekerjaan, masih bisa melakukan aktivitas tanpa mengeluh. Lihat tadi orang tadi sambil minum kopi masih bisa tersenyum. Nah, Iya ya, masih coba dengan kita senyumnya itu senyumnya itu rasanya ikhlas enak, sekali, nikmat sekali ya nikmat itu. sekali. Padahal badannya Padahal aja tangannya nggak tidak ada. punya tangan. Subhanallah. Jadi Alhamdulillah. bisa kita bayangkan kalau kita yang punya fisik yang sempurna, Ustadz, punya tangan dan kaki yang bisa melangkah kemana-mana, melakukan aktivitas dengan tidak ada hambatan apapun. Hambatan, masih suka mengeluh. Kadang juga saya berpikir kepada anak-anak, kadang kalian dikasih tugas sekolah itu masih banyak yang mengeluh, tugasnya terlalu banyak. Tapi coba bayangkan kalian bersyukur masih bisa sekolah. Bayangkan ada banyak sekali Ustadz, anak-anak di luar yang kepingin sekolah Ustadz. Banyak sekali. Kita sudah dikasih fasilitas yang bagus dari orang tua kita, sekolah yang bagus di SPEM Dallas. Malah kita kadang sering mengeluh Ustadz. Mengeluh, kadang malas-malesan. Itu berarti syukurnya belum. Belum. Oke. Ini salah satu tanda bersyukur itu adalah kita akan merasakan senyum. Senyum di wajah kita, bahagia ya. Seperti tadi, kalau sempat kalian menyimak tadi di terakhir itu, kita bersyukur jangan nunggu bahagia. Karena dengan syukur itu yang akan menyebabkan kita bahagia. Ya, bukan bahagia yang mengharuskan kita bersyukur. Jangan kita nunggu bahagia kalau kita bersyukur, alhamdulillah. Tidak. Tetapi dengan bersyukur itu kita akan bahagia. Contohnya gini. Ketika kita berhasil membantu orang lain, itu sebetulnya sudah mensyukuri kekuatan tubuh kita. Orang tua kita atau ada orang lain butuh bantuan angkat beban berat, terus kita bantu. Setelah selesai, orang bilang terima kasih, bahagia. Terima kasih nak. Coba perasaan kita bagaimana? Kita bangga, kita senang sudah membantu orang lain. Itu bentuk kesyukuran kita. Bahagia itu dari syukur itu. Maka, aku semua tanda syukur itu adalah senyum. Maka bisa ditandai besok ya. Besok atau mulai hari ini, yang datang ke sekolah dengan muka cemberut, nah perlu di stop kayaknya ini. Iya. Perlu di stop, harus senyum dulu. Jadi tapi, masuk. Kalau ngelihat orang senyum atau enggak gimana? Sekarang maskeran semua Ustadz. Nah, tapi raut mukanya beda mesti. Oh, beda, pasti raut mukanya beda. Nah, besok ya dari nanti mungkin dan seterusnya perlu berhenti dulu. Kalau kalian perasaan masih kurang senang, mungkin habis dimarah-marahin di jalan atau di mana ya, maka berhenti dulu di gerbang itu, nikmati, rasakan nikmat Tuhan, rasakan nikmat Allah itu. Kalau misalkan kalian habis dimarah-marahin, ya Allah mungkin aku yang salah. Tetapi alhamdulillah tidak apa-apa lah. Yang penting aku masih punya orang tua. Alhamdulillah. Senyum, langkahkan kaki kalian dengan mantap. Itu bentuk syukur kalian. Pertama kalian bersyukur kalian sekolah itu adalah sekolah harusnya berangkat dari rumah sudah senang. Ya Allah alhamdulillah. Semoga nanti dapat ilmu yang baru, yang luar biasa, yang bermanfaat. Akan bertemu dengan teman-teman, akan bertemu dengan guru-guru. Nanti pada tugas. Seperti itu. Banyak sekali bentuk syukur kita. Termasuk misalkan ketika kita berwudu. Coba ketika kita berwudu, kita usap tangan kita sambil dirasakan. Sambil dirasakan tangan kita itu. Banyak orang yang ingin sekali mengusap tangannya seperti tadi. Iya, tadi tidak punya tangan, tetapi tangannya nggak ada. Maka mumpung ini masih ada, kita nikmati, kita syukuri. Menikmati itu menggunakan ketika kita wudhu atau ibadah, kita maksimalkan. Dan tidak sekali-sekali menggunakannya dengan hal-hal yang tidak benar.
Kita memukul teman, apakah itu bentuk bersyukur? Sepertinya tidak, Ustaz. Tidak. Allah kita kasih tangan, Allah kita kasih kekuatan, apakah untuk memukul orang? Tidak. Oke, mungkin ada pertanyaan Mbak Situ anak-anak. Jadi pada intinya yang dari video dari Ustadz Hasan omong kan, mungkin ada singkatnya. Tadi saya sempat nyatat Ustadz, jadi bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang harus kamu syukuri atas nikmat yang kamu miliki tanpa membandingkan dengan nikmat orang lain. Jadi tidak bisa kita bandingkan. Mungkin nikmat Ustadz Hasan sama nikmat saya kan beda-beda lagi. Beda, tidak sama. Yang penting kita harus syukur dengan apa yang kita miliki, yang kita kasih, yang dikasih dari Allah. Nah, sebelum nanti kita akhiri, nah mungkin ada beberapa dari anak-anakku sekalian yang mau bertanya nih mengenai tema yang menarik pada pagi hari ini. Silakan, ada 1 atau 2 pertanyaan dari partisipan kita, silakan. Ustaz beri waktu, monggo. Kalau malu untuk bertanya, silakan bertanya lewat chat, di kolom chat, silakan dituliskan. Yuk, dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, ya minimal dari 1 grade 1 siswa ya Ustadz ya. Nah, silakan. Atau bisa raise hand. Ayo. Terakhir mungkin Mbak Asfi, Ya. kalau memang ada anak-anak yang bertanya, di ayat mungkin semuanya sudah hafal ya, sudah hafal mungkin ayatnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, katanya Allah, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka sungguh aku akan benar-benar, itu penguatan di dalam Al-Quran itu, sungguh aku akan benar-benar menambahkan nikmatmu. Maka kita syukuri semuanya. Kita syukuri semuanya. Wala in kafartum, nah ini setelahnya ini wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi kalau kalian kufur, bahasanya Allah tidak akan, bukan mengadabnya, tetapi Allah, aku wala in kafartum inna azabi, sungguhnya siksaku itu sungguh sangat pedih. Secara tidak langsung Allah itu sudah menyediakan siksa yang sangat pedih bagi orang yang kufur nikmat, yang kufur, yang ingkar terhadap nikmat Allah. Oke. Oh, ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan Ustadz dari Mas. Apa doanya kita agar kita saya bacakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Dan selalu bersyukur. Apa doanya kita agar kita bisa sukses dan selalu bersyukur? Dan nah, selalu bersyukur. kira-kira doanya apa Ustadz? Saya juga kepingin ini, ingin tahu ini. Ada doa khusus kah? Mungkin tidak apa-apa, kita minta memang kepada Allah. Kita minta, ya Allah, jadikan hamba menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Allahumma ja'alni min ibadika syakirin. Dan setelahnya dengan bahasa kita sendiri. Dengan bahasa kita sendiri. Dan supaya kita bisa bersyukur itu kita harus belajar bersyukur. Karena dengan kita belajar bersyukur itu, pertama adalah belajar bersyukur kepada orang lain, kepada sekecil apapun bantuan yang diberikan kepada kita, jangan sekali-sekali lupa kita mengatakan terima kasih. Di rumah, pernah gak kalian mengatakan terima kasih kepada mama, ayah? Mama terutama. Le, makan. Setelah makan, ma, makasih ma, sudah dimasakin. Perlu kita belajar, karena katanya Allah, man la yashkurin nas, la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah, dia tidak akan tahu caranya bersyukur kepada Allah. Karena bagaimana dia akan bersyukur kepada Allah yang tidak kelihatan? Kepada yang kelihatan aja kita tidak bersyukur, Mas. Maka belajarlah dari yang paling ringan. Ada teman mengambilkan ini, atau ada teman mungkin ini makasih, atau
ada orang menyeberangkan kita di jalan, jangan lupa ucapkan sekedar terima kasih kepada mereka. Kalau kita sedang pegang uang meskipun nggak kecil, tidak apa-apa ya, uang besar malah mereka senang ya. Pak, makasih. Minimal kita harus mengatakan makasih. Terima kasih. Meskipun seakan-akan itu tidak berguna bagi kita ya, tidak masalah. Tidak masalah. Karena terima kasih itulah yang akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain, yang akan membuka pintu-pintu nikmat yang lain kepada kita. Mungkin itu saja. Nah, alhamdulillah sudah terjawab ya. Ada juga ini yang resen. Ada Mas Nurdin Al-Hafiz dari kelas 8C. Halo Mas Nurdin. Halo. Halo, mungkin ada pertanyaannya dari Mas Nurdin. Silakan. Ada. Monggo Mas Nurdin. Aktif sekali. Saya Nurdin Al-Hafiz dari kelas 8C. Saya mau tanya, ketika kita lagi gregetan atau mangkel sama seseorang, bagaimana caranya kita tetap bersyukur adanya dia? Sedangkan dia itu menyebalkan, Ustaz. Ini kayaknya kasusnya sama temennya, Ustaz. Sama teman, oke. Sering-sering digoda sama temennya, terus dia sebel. Gimana kita tetap syukur, Ustaz? Nah, monggo Ustaz Hasan. Pertama adalah, maka sebetulnya memang betul. Syukur itu tidak serta-merta kita bahagia atau tidak. Maka kita harus mencari dulu di dalam diri kita. Di dalam diri kita. Ada apa ya? Misalkan ada teman sering suka membuli. Aku kira-kira pantas gak ya dibully? Ada apa di aku ini? Mungkin perlu tanya ke orang lain, tidak masalah tanya-tanya itu. Tetapi misalkan sudah gak ketemu, berarti anak itu yang nakal misalkan, bukan aku, tapi dia yang nakal. Maka carilah celah supaya kita itu tetap bersyukur. Ya Allah, pasti Allah mempertemukan dengan ini. Allah mempertemukan aku dengan anak ini. Tidak ada yang namanya kebetulan. Pasti ada rencana di balik itu. Maka mungkin Allah itu mempertemukan aku dengan anak ini supaya aku belajar. Supaya aku belajar bagaimana cara menghadapi orang. Atau paling enggak, supaya aku ini belajar bagaimana menghormati dia walaupun dia suka menyakiti aku. Jangan sekali-sekali membalas. Ya. Mengingatkan boleh. Tetapi dengan kita membalas, berarti itu syukur kita sudah gak ada. Maka dengan syukur itu, mengingatkan boleh, atau memberitahu kepada siapa agar anak ini insaf misalkan, tidak masalah. Tetapi tetap di dalam jiwa kita, ya Allah, alhamdulillah. Kalau aku memang pantas dibully seperti itu, tidak apa-apa diterima. Semoga Allah mengampuni aku dan dia. Tetapi kalau misalkan aku memang tidak pantas dengan hinaan itu, dengan bulian itu, ya Allah, semoga Engkau memberikan pahala atas itu. Dan semoga itu nanti menjadi, dan semoga nanti Allah jadikan orang yang sukses, yang tidak lagi dicemooh orang lain. Dan ampunilah dia ya Allah. Maka tetap nak ya, tetap tidak boleh kita, minimal kita mendoakan orang itu agar paling enggak bertobatlah ya. Bertobat. Mungkin itu salah satu cara ya. Salah satu caranya itu. Jadi seperti itu ya Mas Nurdin ya. Kalau nanti Mas Nurdin mungkin diejek sama temennya, mungkin maafkan dulu, baru nanti mungkin bisa didoakan. Barangkali temennya Mas Nurdin atau siapapun itu yang bikin hati Mas Nurdin jengkel, bisa berubah. Ya syukur-syukur paling minimal itu melatih kesabaran Ustadz. Melatih kesabaran. Nah, seperti itu. Sudah terjawab Mas Nurdin? Sudah. Oke, semangat untuk Mas Nurdin. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Ustadz. Terakhir ini, karena waktunya kasihan ini, sudah waktunya ini. Oke, dari Mas Andi Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, ya, bagaimana cara menyampaikan bahwa makanan yang dibuat oleh ibu kita agar agak tidak enak, nah, tanpa menyakiti perasaan ibu kita. Nah, barangkali ini mungkin masakannya ibunya atau bundanya itu lupa ngasih garam atau lupa ngasih cabai jadi kurang pedas. Ya. Nah, bagaimana cara menyampaikannya, Ustaz? Mungkin lupa mungkin ya. Jadi sampai bikin sudah dikasih garam ternyata kok lupa. Sudah dikasih garam lagi mungkin ya. Terima kasih. Apa nak ya?
Pertama mungkin sebisa mungkin jangan kita tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil ya. Kalau memang betul-betul itu makanan kita sudah sudah kenyang dan betul-betul tidak enak misalkan kita makan, maka kalau kita akan membuang itu jangan sekali-sekali sampai terlihat oleh orang tua kita, ya. Kalau memang tidak terlihat berarti makan. Insya Allah itu adalah ujian kepada Allah yang Allah akan balas dengan sesuatu yang sangat baik karena kita menjaga perasaan orang tua kita. Nah, sekarang bagaimana cara menyampaikan? Tentunya setiap orang saya rasa pasti punya cara yang berbeda-beda. Tetapi kalau saya misalkan akan memilih bahasa yang sangat halus mungkin. Mungkin kita pilih waktu, mungkin ketika kita ajak, kalau memang perasaan orang tua kita misalkan sedang tidak kurang enak misalkan loh ya, karena sedang ada masalah misalkan kita ajak ngobrol dulu santai. Mama sudah mengicipi masakannya, gitu, dengan santai. Atau ini kok kayak beda ya dengan biasanya. Mama pakai bumbu beda ini Maya. Nah gitu, nah ya. Loh apa yang beda sama kok? Tahu Maya, kok aku merasakan agak berbeda sih. Coba mungkin Mama icipi dulu. Mungkin itu salah satunya. Jadi kita tidak langsung, masakan kok apa? Ini masakan atau apa gitu ya? Jangan. Artinya atau tiba-tiba kita meninggalkan makanannya, ditutup pintu, gebrak gitu. Tetap tidak boleh. Tidak boleh. Ingat, kita tidak akan pernah terlahir ke dunia ini tanpa orang tua kita. Tanpa orang tua kita tidak pernah terlahir di dunia ini. Itu sudah garis Allah. Allah itu maha kuasa. Tetapi Allah melahirkan kita dari siapa? Dari orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak ada, ya tidak ada kita. Maka nggak boleh. Maka tetap cari cara yang paling halus ya. Tetap dimakan, nanti di sela-sela itu sambil ngobrol. Mama coba mas bumbu baru ini ya, coba masakan menu baru ini ya, kok kayak beda dengan biasanya. Gitu. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja Mas. Siapa tadi Pak Asdi? Mas Bintang. Adi Bintang, Pak Adi Bintang tadi. Oke. Mungkin itu saja Mas ya. Nah, jadi saya tambah lagi mungkin dengan bahasa Mas Bintang sendiri yang halus. Yang penting tidak kata-katanya tidak menyakiti orang tua Mas Bintang. Nah, seperti itu. Oke, mantap Mas Bintang. Oke, sepertinya ada satu lagi Ustadz. Ini dari Ustadzah Endang kayaknya. Halo? Tadi Ustadzah Endang. Iya Ustadz, saya Ustadz. Monggo Ustadzah. Terima kasih. Mohon maaf ini kajiannya cowok-cowok tapi saya masuk. Oh, monggo Ustadzah. Terima kasih banyak Ustadz. Mungkin saya sedikit menambahkan tadi versinya bapak-bapak semua ya itu ya. Ini saya tambahkan versi ibu-ibu ya Nak ya. Versi ibu-ibu yang disampaikan Ustadz Hasan tadi ini Nak ya, keren sekali ya. Jadi kita dengan orang tua kita terkait urusan dapur tadi ya, masakan. Betul. Ada bahwa kita tidak boleh menghina makanan apapun itu. Nah, tetapi mungkin kita tidak seperti sahabat-sahabat Nabi kala itu ya, kita ini orang-orang zaman now gitu ya. Kalau Ustadzah biasanya begini, di rumah itu kalau masak pagi atau masak sore itu sebelum dihidangkan di meja makan, Ustadzah kan selalu minta tolong entah itu suaminya atau anaknya untuk mencicipi dulu kurang apa gitu ya. Karena ya nyun saya Ustadz kadang-kadang seperti tadi sudah dikasih garam ingatnya belum ditambahin lagi, katanya tak karuan. Atau kadang ke susu mau berangkat kerja sudah jam segini masaknya udah kesiangan nggak dikasih garam kan gitu ya. Nah kalau Ustadzah Endang biasanya sudah ada kesepakatan memang kalau memang kurang apa disampaikan ya tentunya mencapaikannya dengan baik ya nggak apa-apa. Ustadzah memang pernah dengar ya tidak boleh mengkritik makanan tetapi kalau untuk kebaikan, insya Allah tujuan kita kebaikan, kalau menurut Ustadzah Endang itu tidak masalah ya. Ini bukan berdasarkan hadisnya ya. Jadi disampaikan baik-baik seperti yang Ustadz Hasan sampaikan tadi. Mungkin kalau versi anak-anak ya itu
memahami orang tua sedang nggak enak hati apa ini mungkin agak kurang ini ya, kadang kurang paham. Tapi intinya disampaikan itu disepakati dengan orang tua. Mah kalau misalkan suatu kali mama masak kalau kurang ini aku boleh nggak ngasih masukan begitu. Nah jadi Ustazah Endang biasanya begitu. Jadi Bu kayaknya ini kurang gula dikit deh, nggak apa deh ditambahi aja gitu. Ini kurang garam dikit deh. Jadi intinya boleh kita sampaikan itu kurang ini kurang itu dengan baik tanpa menyinggung perasaan. Syukur-syukur kalau seperti Ustadz Hasan tadi bisa tahu mood orang tuanya ini sedang gimana kan begitu ya. Jadi itu nak ya, jangan sekali-kali menghina makanan. Ustadzah ini biasa masak di dapur, pernah juga bertugas untuk menyiapkan makanan. Ketika makanan itu dicaci maki, Masya Allah sakitnya bukan main itu nak. Makanya dimanapun itu kalian ya, entah itu di rumah, entah di mana, bahkan kamu beli itu kan raja ya. Nek nggak enak nih. Kalau nggak enak boleh kita nyampaikan, tapi jangan di depan orang banyak. Di bisik itu Kang penjualnya. Kalau Ustazah gitu, Mas ini kurang ini dikit, Pak nyun sewu. Kok nggih radi asin nggih agak keasinan nggih, barangkali ditambah kuahnya dikit nah gitu ya. Tidak ada orang banyak. Karena apa? Betul itu menyakitkan ketika kita sudah bersusah payah mencari, bahkan nyarinya itu enggak gampang gitu ya, mikir dulu masak apa beli apa, tahu-tahu dengan enaknya ini panganan nopo iki nah. Jangan sampai seperti itu. Mulailah dari sekarang nak belajar itu ya, belajar mensyukuri, belajar menghormati orang lain, belajar menghormati orang tua tentang makanan ya, karena kalian besok ketika sudah besar jadi direktur, jadi kamu punya bawahan yang menyiapkan makananmu, menyiapkan konsumsi rapatmu ya. Nah, hormati mereka. Siapapun itu, entah itu bawahan paling bawah ataupun hormati kalau terkait dengan makanan itu ya. Oke, terima kasih Ustadz Hasan, gitu aja. Mohon maaf. Terima kasih banyak terima kasih juga Ustadz Endang sudah memberikan wejangan atau nasihat yang bagus untuk anak-anak ya. Jadi jangan sampai kita itu menyalahkan makanannya, terus pastinya juga kita bersyukur dulu. Oh alhamdulillah sudah dapat makan. Kalau nantinya makannya itu kurang enak ya, tetap jangan mengeluh. Nah mungkin kita bisa menanyakan dengan sopan santun kepada yang masak atau yang membeli tadi kata Ustadz Endang. Nah terima kasih Ustadz Endang. Mas Bintang sudah dapat pencerahan ya mengenai tadi. Oke, mungkin terakhir ini Pak Adi. Sudah cukup ini Pak Sri, waktunya sudah ini. Oke. Ada mungkin kata-kata penutup Ustadz untuk anak-anak? Kata terakhir ini adalah anak-anak harus belajar dari sekarang bersyukur dengan segala kondisi. Karena Allah itu dalam surat apa itu Pak Asdi? At-Tin kalau nggak salah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu yang maha bijak, paling bijak Allah itu. Allah menempatkan kita di sini, memberi kita ini. Itu sudah yang paling bijak menurut Allah. Terus siapa kita? Siapa kita kalau tidak bersyukur? Maka kita harus bersyukur, harus selalu mencari celah untuk bersyukur dan tersenyum. Kita menikmati hidup dengan bersyukur itu. Mungkin itu saja Pak. Nah, bagus sekali closing statement dari Ustadz Hasan. Oke, terima kasih untuk anak-anakku dari kelas 7 sampai kelas 9 yang sudah aktif sampai selesai. Alhamdulillah tidak merosot ya partisipannya tadi hampir 130-an lebih. Nah, alhamdulillah untuk pagi ini kemungkinan sudah selesai. Jadi habis ini bisa melaksanakan aktivitasnya kembali. Pembelajaran Zoom atau yang lainnya. Nah, oke, jangan lupa tetap bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita. Nah, sebelum kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Mari kita baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator pamit undur diri.
Dan saya ada Ustadz Hasan sebagai pemateri kita. Terima kasih sudah menyampaikan banyak nasihat, banyak wejangan yang dapat kita dapatkan hari ini. Oke, tetap ikuti Kamil pada minggu depan di jam yang sama, di jam 7, tetap dengan pemateri yang menarik, insya Allah Ustadz, lebih ya. menarik Nanti lagi, pematerinya mungkin menyusul. Insya Allah pematerinya lebih menarik daripada hari ini. Oke, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, pemuda cukup besar peranannya dan generasi milenial menjadi harapan untuk mewujudkan segala macam kebaikan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13 Allah menyebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Yuk, ikuti terus Kamil kajian Muslim Millennial Pemdas.